Malam mingguku gak rebahan di rumah aja, tapi ikut yut ke kelas. At least kalau lagi yut, aku fokus ibadah. At least kalau ibadah aku gak malu buat penyembahan ke kelas. So guys, jadi gimana? At least-nya udah ngenang belum? Jadi, di sini aku mau ngajak kalian buat ikut komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Nah, jangan lupa kita juga ada ibadah yud setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa datang ya. See you! Teman semuanya, Halo. gimana kabarnya sore hari ini? Bersuka cita semuanya. Aku undang teman-teman agak maju ke depan ya teman-teman ya, biar kita lebih dekat gitu. Sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau muji, menyembah nama Tuhan kita, amin. Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita, haleluya. Sama-sama tepuk tangan ya teman-teman. Katakan datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati
akhirnya katakan, Tuhan Yesus baik dalam kehidupanku. Haleluya. Katakan, dasar dari yang kuharapkan, dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk apa? Untuk melakukan perkara yang hebat. Katakan, bersamamu Tuhan, bersama rohku. Kita pasti apa? Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Katakan sorak-sorai dengan senang hati, Raja keagungan. Tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Katakan, kau yang berikanku kemenangan, berikanku kemuliaan, untuk semakin serupa denganmu Tuhan, serupa dengan gambaranmu. Bersama rohku, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Katakan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, sekali lagi berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup
katakan dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada
ku cinta kau selamanya. Dengan iman percaya mari bersama katakan Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Oh Yesusku, kau selamanya. Tuhan Yesus, kami mau mencintai Engkau selama-lamanya Tuhan. Lebih dalam dari lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami merindukan Engkau Yesus. Kami merindukan Engkau Allah Roh Kudus. Biarlah sore hari ini Engkau Allah yang menyertai setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Agar kami dibukakan lebih lagi secara mata hati kami Tuhan. Lebih dalam lagi mencintai Engkau. Lebih dalam lagi mengenal Engkau Yesus sebagai Allah pribadi kami. Kami serahkan Tuhan ibadah pada sore hari ini hanya ke dalam nama-Mu. Karena kami yakin percaya Engkau Allah yang bekerja. Engkau Allah yang mengurapi setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman semua. Wah, udah lama nih rasanya saya baru melihat lagi teman-teman yang ada di tempat ini. Teman-teman praise and worship untuk pujiannya luar biasa ya. Sekarang kita punya pemain musik dari internal, kita punya PAW juga luar biasa. Shalom semua teman-teman, ini masih euforia kenaikan kelas. Siapa di sini pasti naik kelas semua ya teman-teman ya. Amin ya. Oke, malam ini sebelum saya mulai firman, saya mau tanya dulu, siapa di sini yang tidak punya Instagram? Tidak punya Instagram? Wah, nggak ada. Siapa di sini tidak tahu Shopee? Wah, tahu semua aku Henry. Wih, update semua. Tidak tahu Tokopedia? Oke. Siapa yang belum pernah belanja melalui Shopee? Wih, nggak ada juga. Pas berarti firmannya. Oke. Malam hari ini saya mengambil dari satu tema gereja. Metanoia, betul ya Ko Henry ya? Bulan ini temanya, saya sendiri sebetulnya buta teman-teman. Metanoia ini apa ya? Wah, kemarin saya kebetulan cuti, saya seharian saya mencerna apa itu metanoia dan sangat menarik teman-teman. Teman-teman kalau ini libur panjang boleh baca arti metanoia. Bu Gembala punya tema luar biasa tentang metanoia ini. Jadi metanoia ini adalah perubahan pikiran, perubahan cara pandang, berbalik arah. Tapi kalau saya bahas itu terlalu berat teman-teman, dan saya juga belum paham betul tentang itu, harus Ko Henry yang menyampaikan. Jadi malam ini saya cari yang istilahnya yang mudahnya aja. Kita hidup sederhana ya. Saya ada satu PowerPoint, boleh bantu ditampilkan juga ya. Hidup sederhana teman-teman. Karena selain saya saya kemarin juga belajar tentang AI ya. Jadi saya lihat betapa sekarang luar biasa dan canggih teman-teman ini diperbekali dengan AI ya, yang biasanya kita kalau cari materi-materi firman itu bisa 3 hari 4 hari. Saya kemarin iseng-iseng coba lewat ini apa ya metanoia, sederet keluar semua artinya. Wah, luar biasa ya, saya bilang sekarang ini dengan segala kemudahan-kemudahannya ini. Jadi malam ini saya mau menyampaikan teman-teman untuk kita tetap menjaga hidup untuk tetap sederhana. Kalau teman-teman saat ini ada di Gen Z, Gen Alpha, Gen Strawberry, itu teman-teman pasti sering merasa cemas, stres, ya, burn out. Terus karena teman-teman merasa hidup ini tuh terlalu rumit.
Kalau zaman saya masih SMP, SMA, saya merasa hidup itu enjoy aja karena hanya main, belajar, jalan-jalan, main, belajar, makan di rumah dan lain-lain. Kenapa coba teman-teman? Sekarang saya tanya dong, ada nggak yang merasa kayak gitu, yang merasa, aduh hidup ini, sekarang ini kok merasa cemas ya, merasa takut, ada nggak yang kayak gitu? Angkat tangan, nggak ada? Ada nggak? Boleh dong? Ada? Nah, nggak usah malu-malu teman-teman. Ini saya melihat dari beberapa artikel, dari artikel-artikel AI yang luar biasa itu ya, bahwa anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha zaman sekarang itu jauh berbeda dengan zaman yang lalu. Lebih sering merasakan satu, overthinking. Overthinkingnya kenapa? Karena mikirin hidup di masa depan. Nah, mikirin besok gimana ya? Besok bagaimana ya? Kenapa? Nanti kita akan bahas ya. Terus yang kedua adalah overconsumption. Nah, karena apa? Membeli barang yang tidak perlu dengan uang yang belum tentu ada. Hanya untuk membuat impresi pada orang lain atau karena lihat-lihat jadi pengen beli. Nah, itu namanya overconsumption ya. Yang ketiga adalah overconnected, yaitu adalah 24 jam dalam 7 hari teman-teman terpaku pada layar gadget teman-teman. Di mana teman-teman banyak mendengarkan suara-suara netizen, mendengarkan suara-suara dari influencer, ya, mendengarkan suara-suara dari toko-toko online, ayo dibeli. Nah, itu sampai tidak bisa lagi mendengar suara Tuhan, teman-teman. Ya, kalau kita analogikan dengan komputer ya, teman-teman ya. Teman-teman punya satu laptop, teman-teman buka 50 browser dalam 50 tab dalam satu browser. Apa yang terjadi? 1, nge-lag. 2, pasti laptopnya panas, ya, jadi lemot. Benar nggak? Nah, parahnya lagi jadi mati teman-teman si laptop itu. Karena kalian buka tuh 50 dalam satu browser itu. Jadi seperti kita teman-teman. Kita harus banyak buang tab-tab yang tidak perlu dalam browser itu. Tab-tab yang nggak perlu dalam kehidupan kita. Teman-teman buang. Ya. Yuk, boleh lanjut slide-nya. Yuk kita buka Matius 6 ayat 33. Akan tetapi, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ya. Nah, kalau saya sempat baca ya teman-teman ya, ayat ini itu ada ayat sebelumnya sebetulnya, bahwa ini tuh Tuhan Yesus ada di padang gurun, dia lagi bercerita di tengah orang banyak. Ya, dia lagi bercerita tentang banyak hal. Salah satunya adalah tentang orang-orang yang sedang merasa cemas. Nah, Tuhan Yesus berkata adalah bahwa carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini tuh adalah menjadi ayat jembatan emas untuk kita menjaga hidup tetap sederhana dan metanoia yang ada di judul gereja ini. Kenapa? Karena carilah dahulu, teman-teman. Tuhan berkata adalah carilah dahulu. Bukan carilah dahulu tuh dihitung, oh yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bukan. Tapi pasti yang diutamakan adalah cari dulu kerajaan Allah. Ya, baru kita mencari yang lain. Mencari kerajaan Allah itu adalah prioritas paling utama. Kemudian yang kedua adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah berarti hidup tunduk dalam perintah dan kehendak Tuhan. Ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kamu. Itulah janji Tuhan kepada setiap kita. Nah, sekarang ini teman-teman, kebanyakan manusia itu tidak mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya, siapa yang bangun pagi langsung berdoa? Saya tanya teman-teman, boleh angkat tangan? Good.
Siapa yang pagi-pagi bangun tidur minimal mengucap syukur terima kasih Tuhan? Boleh bantu angkat tangan? Oke, good. Tapi apa yang sebenarnya sering dilakukan manusia itu? Bukan mencari kerajaan Allah. Boleh next slide-nya kakak? Nah ini teman-teman yang bahaya. Nah, ini yang banyak dicari saat ini oleh anak-anak muda. Termasuk ini juga untuk saya pribadi. Ya, jadi ini sebenarnya bukan untuk teman-teman aja, tapi untuk semua orang yang sebetulnya saat ini kita sedang krisis untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kita banyak diganggu oleh iblis-iblis ini. Yang pertama adalah membeli barang untuk berjaga-jaga. Nah, ini ya teman-teman ya, kita sering kali menimbun barang atau membeli sesuatu yang belum butuh hanya berjaga-jaga. Nah ini kenapa muncul yang namanya overthinking atau kecemasan. Karena kita kadang mikir gini, oh itu di Shopee lagi ada skincare, kalau beli 2 harganya, kalau beli 1 harganya 200.000, kalau beli 2 350. Nah jadilah kita belinya 2 karena dipikir, oh kalau skincare-nya yang 1 habis, bisa kita pakai nih yang satunya lagi, ya nggak apa-apa lah berjaga-jaga. Padahal itu bukan merupakan suatu kebutuhan, tapi karena kita merasa untuk berjaga-jaga, kita jadi overthinking teman-teman. Terkadang kita jadi membeli sesuatu yang tidak sesuai kebutuhan kita. Yang kedua, menjelajahi toko online karena hanya iseng-iseng. Nah ini iseng-iseng yang menjadi dosa. Ya, ceritanya kita lihat-lihat kenapa kita senang lihat toko online. Karena saat kita melihat toko online yang namanya hormon dopamin, teman-teman tahu hormon dopamin? Hormon dopamin itu adalah hormon yang membawa kita bahagia. Hormon dopamin itu didapatkan dari apa? Satu, teman-teman olahraga, pasti akan muncul kebahagiaan. Tapi karena kebanyakan dari kita sekarang ini banyak yang mager, nah makanya hormon dopamin ini ditemukan sama teman-teman dari mana? Dari scroll handphone, salah satunya adalah dari toko Shopee. Nah, dari itulah teman-teman bisa merasakan kebahagiaan. Terus yang kedua adalah dari iseng jadi pengen. Nah, dari pengen, oh iya ya ini kalau teman-teman semakin lihat, semakinlah algoritmanya muncul, semakin banyak tuh penawaran. Misal cari tumbler, oh ini lucu, muncul lagi yang lebih lucu, muncul lagi yang lebih lucu. Karena itu adalah sudah dibaca AI dan dia akan terus muncul. Dan yang ketiga adalah teman-teman melakukan check out dan beli deh ya. Ketiga adalah apa yang sering kita lakukan adalah membandingkan siapa punya apa di media sosial, di Instagram. Contoh, oh yang itu handphonenya baru lagi nih dipamerin. Wih, yang itu bajunya kok kece, oh itu habis jalan-jalan dari Amerika. Kadang hal-hal yang seperti itu di media sosial, itu yang mengganggu kita, membuat kita menjadi terdistract teman-teman. Menjadi kita cemas, jadi kita overthinking. Overthinking, kita pingin seperti dia, kita ingin juga kayak dia. Kita pengen beli, kita pengen punya, gimana caranya? Gimana ya? Nah itu. Terus yang terakhir adalah secara rutin mengganti atau mengupgrade ke versi tertentu. Secara rutin itu misalnya handphone, laptop, dan bukan alat elektronik aja teman-teman. Contoh, sepatu, baju, kita upgrade dengan barang-barang yang kekinian. Ini adalah salah satu puncak dari gaya hidup yang namanya konsumtif. Dari hal-hal tersebut di sini yang membahayakan adalah apa? Saat kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kok saya nggak dikasih sih Tuhan? Saya kan berdoa saya pengen handphone baru, tapi kok saya nggak dikasih sih Tuhan? Ini yang menjadi bahaya teman-teman. Saya punya satu teman di kantor, dia satu keluarga ber-6. Dia bercerita kepada saya bahwa dia saat ini mobilnya adalah mobil sedan. Dia bercerita kepada saya pengen beli mobil. Dia bilang, oh iya karena mobil saya nggak cukup. Oh iya betul juga sih saya bilang.
kamu berenam ya, kalau mobilmu sedan nggak cukup, saya bilang. Nah, yang saya dengarkan adalah saat dia pengen beli mobil sedan, tapi dia melihat sesuatu yang konsumtif, dan dia imani bukan mobil besarnya, tapi merek mobilnya, teman-teman. Sekarang kalau yang mobil lebih besar, sesuai kemampuan. Tapi yang dia imani adalah Pajero, apakah itu sesuai kemampuan? Dan dia selalu bertanya, kenapa ya Tuhan kok nggak ngasih Pajero ya ke saya? Tuhan akan memberikan Avanza sesuai dengan kebutuhanmu, tapi bukan Pajero yang sesuai dengan keinginanmu. Hati-hati teman-teman, itu menjadi semu saat kita meminta kepada Tuhan, karena bukan apa yang kita butuhkan. Dan itu yang membahayakan, karena apa? Saat kamu meminta tapi tidak sesuai dengan mereknya atau tidak sesuai dengan keinginanmu, itu yang menjadi berbahaya. Boleh nextnya kakak? Nah ini dia, kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang tadi saya bilang dapat membangun ketergantungan diri pada kekayaan materi yang dapat menjadikan kita jauh dari Tuhan, menjadikan kita kecewa dengan Tuhan, menjadikan kita tidak mengandalkan Tuhan, dan yang terlebih bahaya lagi, menjadikan kita meninggalkan Tuhan. Ya, jadi harus gimana kak? Boleh nextnya? Harus gimana kak? Melepaskan diri dari keterikatan pada harta duniawi. Yang artinya apa? Bukan kita jadi buang semua barang-barang kita, bukan. Bukan kita juga hidup harus miskin ya Kak Dev, bukan. Atau kita nggak boleh punya barang-barang bagus, bukan juga teman-teman. Tapi sesuai makna rohani kita adalah bahwa barang itu ada di tangan, bukan di hati kita. Ya, barang apa yang kita butuhkan sesuai kemampuan kita, yang tidak membuat kita menjadi cemas untuk memilikinya. Saat kita menjadi cemas untuk memilikinya, itu hati-hati teman-teman. Kadang itu menjadi warning untuk kita. Ya, dan yang kedua adalah kebebasan mental. Ketika seseorang berhasil melakukan detaching, ia tidak akan lagi merasa cemas saat ia tidak memiliki gadget versi baru. Nah, itu berarti dia sudah memiliki makna rohani dari pembelian apa yang seharusnya. Oke? Nah, teman-teman, saat fokus kita sudah bergeser pada apa yang ada di dunia, maka perlahan kita akan dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, inilah hasil akhir dari proses metanoia, yang artinya adalah sebuah kemerdekaan penuh untuk hidup sederhana, karena hati kita hanya melekat pada Tuhan, bukan hanya untuk barang kedagingan teman-teman aja. Ya, karena apa teman-teman? Kadang barang-barang itu bisa menjadi berhala untuk kita. Kadang-kadang barang-barang itu karena kita pengen memilikinya, kadang bisa jadi batu sandungan juga untuk kita. Oke, next. Nah, jadi sebetulnya apa sih yang Tuhan pengen itu dari kita? Bukan kita nggak beli apa-apa ya teman-teman ya, tapi menemukan kekuatan spiritual dalam kesederhanaan. Kekuatan ini bukan berarti teman-teman yang banyak, teman-teman pakai barang-barang branded, bukan teman-teman pakai outfit, bukan berarti punya jabatan yang tinggi, bukan. Tapi kekuatan spiritual dalam kesederhanaan itu ada dua teman-teman. Satu, melepaskan diri dari segala yang berlebihan. Dalam Kolose 3 ayat 5, boleh dibuka ayatnya kakak. Kolose 3 ayat 5. Kenapa yang berlebihan itu berbahaya? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan dengan penyembahan berhala.
Jadi teman-teman benar-benar harus melepaskan sesuatu yang berlebihan yang kalian cuman pengen aja, tapi itu belum tentu penting, ya. Contohnya ya, kalau kita mau mendaki gunung, nah kita tahu nih di atas sana dingin, ya. Nah, karena kita ini terlalu takut, ya, kita ini terlalu thinking, kita bawa jaketnya 5, kita bawa sepatu karena takut basah di tengah jalan nih, bawalah 3. Terus kita takut nih di sana nggak ada charger buat colokan, kita bawa lagi charger, misalnya bawa lagi lah 5, bawa minum yang banyak, bawa makanan yang banyak, karena kita terlalu overthinking. Sampai nggak ke gunungnya? Nggak sampai teman-teman, karena terlalu lelah. Beban yang kita bawa itu terlalu lelah. Beban yang kita bawa naik ke atas itu terlalu banyak teman-teman, karena overthinking kita. Kita nggak nyampe ke puncak, karena di tengah jalan kita sudah capek. Kita harus melepaskan itu untuk kita puncak, teman-teman. Nah, jadi untuk kita dapat melepaskan diri dari yang berlebihan itu, kita harus mengerti 2 hal. Kita harus memahami beban dari kekayaan materi itu. Kekayaan materi itu membuat kita kadang langkah rohani kita menjadi lambat. Kita merasa kok Tuhan gak jawab doa saya ya, kok kayak gini, kayak gitu. Nah, terus yang kedua juga karena kita menyadari bahwa beban finansial dan mental yang melelahkan. Capek kadang-kadang kalau kita terus mengikuti perkembangan zaman ini, capek. Ya, jadi kita harus punya tolak ukur, takaran sebagaimana kita berdiri. Dan yang lainnya adalah kita punya nilai dari kedalaman batin kita, berbicara tentang kondisi jiwa kita yang bisa menjadi stabil, teman-teman, kokoh dan tidak terombang-ambing oleh situasi luar. Nah, yang kedua adalah mempraktekkan rasa syukur. Tadi yang pertama adalah melepaskan diri dari sesuatu yang berlebihan. Yang kedua ini adalah mempraktekkan rasa syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, Kak. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Teman-teman, di sini kata mengucap syukurlah, bukan mengucap syukur dalam keadaan bahagia aja, bukan mengucap syukur saat teman-teman, bukan mengucap syukur juga saat teman-teman mendapatkan sesuatu yang kalian harapkan, tapi mengucap syukur dalam segala situasi, termasuk dalam situasi yang tidak baik-baik aja, situasi yang memang saat ini, inilah kita, inilah diri kita, inilah setiap kita masing-masing, yang setiap pribadi teman-teman punya positifnya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Mengucap syukur atas segala apa yang kita miliki saat ini. Kita miliki keluarga, kita miliki sekolah yang baik, kita masih bisa ke gereja, masih bisa bersekolah, teman-teman. Itu yang kita harus mengucap syukur. Kalau saat ini kita nggak punya handphone yang seperti teman kita, tetap mengucap syukur, teman-teman. Karena di dalam ayat ini mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Mempraktikkan rasa syukur adalah tindakan yang nyata dan paling ampuh untuk meruntuhkan berhala modern di hati kita. Karena kita terkadang gagal bersyukur bukan karena hidup kita kekurangan berkat, melainkan karena terkena penyakit amnesia rohani tadi itu. Kita lupa, teman-teman. Amnesia kita tiba-tiba kalau saat kita scroll Shopee. Nah, saya tanya nih sekarang, siapa yang scroll Shopee setiap hari, teman-teman? Angkat tangan. Gak usah malu-malu, saya angkat tangan. Nah, ya, lihat Shopee, ya, lihat Instagram. Lihat Instagram gak apa-apa, teman-teman.
selama itu positif. Jangan jadikan Instagram itu menjadi sesuatu yang, itu kok kayak gitu ya, itu kok ke Amerika ya, itu yang berbahaya. Nggak apa-apa kok. Saya juga masih buka Instagram sampai hari ini. Kemudian kita harus bisa menghargai berkat kecil, ya. Setiap apa yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan, dan kita juga melayani sesama dengan rendah hati. Melayani, teman-teman tahu lah ya, melayani cuma di gereja, di lingkungan, di rumah, di marketplace, teman-teman, di lingkungan teman-teman ada. Nah, kita tetap harus bisa melayani dengan rendah hati, biar kita bisa menjadi identitas, kita membawa identitas Tuhan, ya. Oke, nextnya kakak. Nah, setelah tadi kita mendengarkan, biarlah pertanyaan ini menjadi renungan buat kita semua ya. Kita mau berubahkah untuk menjadi yang lebih baik? Untuk tidak menjadi konsumtif, berubah untuk kembali menjadi hidup yang sederhana, sesuai melakukan apa yang Tuhan mau. Kita bisa kita nggak kembali menjadi orang yang beli-beli, nggak ada kebutuhan. Nah itu ya, biasanya sih sebetulnya ibu-ibu kayak saya sih yang suka beli-beli, nggak ada kebutuhan gitu kan, lihat-lihat gitu. Nah itu ya, sama, saya juga merenungkan, saya membuat firman ini, saya merasa tersentuh dengan diri saya juga sebetulnya, karena tanpa disadari kita semua melakukan, tanpa disadari, nggak satu orang pun, termasuk saya pun juga sama kok. Kadang-kadang saya ngerti, ini lucu ya, iya ya, nanti saya suka ke bawah tidur tuh, beli nggak ya, oh enggak, biasanya saya suka tahan iman untuk yang pertama kali saya taruh, terus besoknya ya itu yang namanya kejahatannya ya teman-teman ya, besoknya muncul lagi teman-teman iklannya, iya ya, kok sekarang harganya turun, wah. Saya pikirin dulu, beli enggak. Kadang-kadang ya teman-teman, lucu, saya masih suka berhitung, beli enggak. Oh, beli enggak ya? Kata tangan beli, duduk dulu, nanti saya suka. Nah ini yang jahat kadang-kadang, Tuhan beli enggak ya? Nah, saya nggak tahu ya, itu terjadi nggak, ini alamiah dalam diri saya ya, saya manusia. Kadang-kadang saya bertanya loh, Tuhan beli enggak ya? Ya nggak butuh sih, tapi kok lucu ya kalau saya pikir-pikir, beli nggak ya Tuhan ya? Nah, menjelang malam mau tidur, saya muncul lagi. Nah, itu teman-teman. Makanya ya, kadang kita kalau malam lebih baik baca firman daripada kita buka handphone. Gitu dia. Jadinya itu, beli nggak ya? Nah, itu yang saya membaca ini, saya jujur, oh iya ya, saya diingatkan kembali teman-teman. Sesuatu yang, oh iya ya, yang harusnya saya dulu nggak usah beli, ngapain saya beli yang gitu, kadang-kadang itu numpuk, ngapain saya dulu beli yang kayak gitu ya, lebih baik kan saya bisa lakukan untuk sesuatu yang berguna, misal saya sumbangkan ke gereja, saya dananya bisa saya alokasikan untuk yang lain, untuk misalnya membagi makanan untuk orang-orang, untuk satpam, untuk siapa yang lebih membutuhkan. Ya, firman ini saya sendiri, ya mungkin Tuhan juga menegur saya dengan firman ini sih. Oke, jadi apa sih yang Tuhan mau dengan kita teman-teman? Apa nih? Biar kita ini nggak scroll-scrollan lagi nih. Nah ini nextnya. Nah yang pertama itu, akar hidup kita tidak keluar dari jalur track Tuhan. Ya, yang pertama itu adalah kita berdoa teman-teman. Karena berdoa adalah memindahkan sandaran hidup. Ya teman-teman, sandaran hidup teman-teman, kalau ada apa-apa berdoa. Itu pasti sudah diingatkan lah ya. Kalau kelakuan lamanya kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, stres mikirin masa depan kita, terus kita bersandar pada materi-materi, uang, gengsi ya teman-teman. Itu kadang muncul juga sih, gengsi juga ya kalau kita ke kantor pakai cuman sepatu. Saya jujur ya teman-teman ya, saya dulu begitu. Kalau ke kantor
Saya lihat dulu, waduh, anak buah saya sepatunya mereknya, saya lihat harganya 2 juta. Wih, gengsi juga, masa gue pakainya yang 200 ribu? Ada loh teman-teman, perasaan saya. Masa saya kalau visit ke nasabah, terus dilihat yang itu tasnya Bottega, ini bosnya khas papis, itu ada loh teman-teman. Tapi saya diingatkan bahwa sesuatu yang seperti itu gak akan ada habisnya. Gak akan ada habisnya teman-teman. Yang habis apa? Uang. Tapi saat kita membawa kemuliaan Tuhan, kita hidup dengan Tuhan, kalian jangan pernah takut tidak dipandang orang. Kalian pakai merekan yang satu outfit berapa miliar, saat kalian tidak hidup sesuai kehendak Tuhan, kalian gak akan dipandang orang. Saya sekarang gak takut ketika anak buah saya lihat, memang anak-anaknya masih anak-anak muda. Sepatunya berapaan tuh saya tanya? 2 juta aja. Itu jam tangan. Oh ini mau murah aja, 5 juta. Terus saya lihat jam tangan saya 400 ribu. Nggak apa-apa lah, ayo. Kadang saya pergi ya nggak apa-apa, ayo. Tapi saat kita dekat dengan Tuhan, aura kita saat kita ketemu orang itu berbeda teman-teman. Jadi itu yang harus kalian yakini. Semua itu akan hilang. Semua sepatu baju itu akan hilang. Saat kalian bisa berbicara dengan tenang, kalian berbicara dengan jujur, kalian membawa satu kemuliaan Tuhan. Outfit itu, handphone itu, nggak ada apa-apanya. Kalau teman-teman lihat handphone saya, itu udah retak. Kalau saya duduk, kita meeting bareng, itu bos saya suka ngomong gini, malu lah Dev, masa kamu punya handphone kayak gitu. Terus saya bilang, yang penting handphone saya masih nyala Pak. Gak apa-apa lah, saya bilang, emang kenapa? Malu kalau misalnya kamu ketemu orang, yang kamu temuin itu siapa? Melihat handphone kamu kayak gitu, apa dia percaya? Selama ini percaya, saya bilang. Selama ini saya gak pernah gak achieve, saya bilang. Berarti apa? Bukan handphone. Saya gak pernah malu teman-teman, saya taruh handphone saya di atas meja, udah retak-retak. Beneran, saya gak pernah bawa ini ke kantor, saya gak pernah bawa iPad saya ini. iPad ini selalu saya taruh di rumah. Saya cuma bawa satu handphone yang sudah retak dan jelek. Itu selalu saya sudah ditegur beberapa kali untuk ganti handphone, tapi saya nggak mau. Saya bilang untuk apa? Kalau hanya untuk kita melihat orang lain menjadi tidak percaya dengan saya, hanya karena saya membawa handphone yang retak, untuk apa? Gitu. Saya yakin kok, saya punya Tuhan. Saya yakin saya datang, saya nggak bikin aneh-aneh. Pasti orang juga tahu. Gitu loh. Ya. Kemudian yang kedua adalah baca firman. Menjaga kompas pikiran. Firman Tuhan itu adalah kompas kita, teman-teman. Ya. Semua yang baik, semua hal itu kita serap dari firman Tuhan. Saat kita ketemu orang, saat kita melihat sesuatu, ingat karena di dalam firman segalanya itu ada. Ya, termasuk tadi bersyukurlah dalam segala hal. Tuhan mengingatkan kita. Ya, kalau dulu teman-teman menelan mentah-mentah tuh cerita-ceritaannya si netizen itu ya, terus apa sih yang suka ngomong-ngomong itu apa di internet, sampai lupa namanya. Ya itulah pokoknya yang suka cerita-cerita, terus kalau di Shopee, wah ini loh bagus, ini terbaik, ini apa, wah itu ya teman-teman. Jangan semuanya kalian telan. Saat kalian percaya dengan firman Tuhan, kalian tahu mana yang baik, mana yang benar. Termasuk saat kalian posting foto, munculan suara netizen, saya yakin lah kalau di gereja ini gak ada. Ada artis yang lagi terkenal, viral banget saat ini ya, sedang kisruh rumah tangga, wah itu muncul terus tuh di Instagram, halaman-halamannya penuh dengan netizen. Saat kita ada di posisi seperti itu, kita mengandalkan Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Ada itu netizen yang menghina-hina kalian, gak akan ada. Ya teman-teman ya. Jadi firman Tuhan adalah detox digital terbaik. Ketika kita membaca firman, pikiran kita di reset oleh kebenaran Tuhan. Ya.
Ini sebetulnya ada di Lukas 12 ayat 15 atau Timotius 6 ayat 7 sampai 8. Ya, nggak apa-apa kalau ini nggak dibuka firman ininya hanya ada di Lukas 12 ayat 15 dan Timotius 6 ayat 7 sampai 8 yang menceritakan bahwa firman Tuhan itu adalah kompas yang mengingatkan kita esensial Tuhan. Yang ketiga adalah refleksi diri, teman-teman. Pembersihan batin berkala. Dengan kita melakukan refleksi dari pagi, sore, malam, sebelum tidur kita pikir dulu. Hari ini kita ngapain ya? Oh iya ya, kok saya kayak gini ya? Gak boleh harusnya saya kayak gini ya. Nah contohnya kalau kayak saya malam gitu, hari ini saya ngapain ya? Oh iya ya, hari ini saya habis marahin Juan misalnya. Malam-malam itu kadang saya suka nyesal. Loh kok saya marahin si Juan ya? Kenapa ya? Nah, itu salah satu refleksi diri, teman-teman. Ingat besoknya kita nggak boleh kayak gitu lagi. 1 minggu ini kita ngapain ya? Ada hal yang ini nggak ya? Oh, saya tadi kayaknya negur orang ini kok kenceng banget ya. Waduh, itu menjadi reminder untuk kita. Apalagi teman-teman di sini, teman-teman yang punya kuatan Tuhan yang luar biasa. Ayo refleksi diri. 1 bulan apa ya? Biasa saya setiap tanggal 31 saya berpikir apa ya yang saya udah lakukan 1 bulan ini? Apa yang belum saya lakukan? Apa yang harus saya tingkatkan? Apa yang oh ya sini saya ini. Nah, lakukan refleksi diri teman-teman, harian, mingguan. Sama seperti kalau teman-teman punya target kerjaan, punya target di sekolah. Sama, ayo kita mulai pelan-pelan sebelum tidur. Sebelum kita menutup mata, sebelum kita berdoa mau tidur, ya kita ingatkan diri kita, reminder lagi apa yang harus kita perbaiki. Ya. Dan yang terakhir adalah sama melayani sesama ya teman-teman ya. Melayani sesama baik di gereja, di keluarga, di sekolah, lingkungan rumah, marketplace, dan lain-lain. Yuk, saya mau undang teman-teman pemusik. Boleh? Yuk, ini yang terakhir penutupnya. Nah, ini. Singkirkan gangguan untuk mendengarkan suara Tuhan. Teman-teman, hidup secara sederhana bukan berarti kita menjadi hidup ya udahlah gini aja. Udahlah gak usah, gak punya cita-cita. Hidupnya udah gini-gini aja gak apa-apa. Ya, hidup tentang fokus. Fokus yang mau didahulukan. Ya, ini adalah sesi kita untuk menyingkirkan mana yang tidak penting. Kalian remove tuh semua yang gak penting, supaya kita hidup punya ruang, kita punya energi, kita punya waktu untuk melakukan apa yang benar-benar penting bagi Tuhan. Saya kepikir untuk uninstall Shopee saya. Karena bagi saya itu juga cukup mengganggu sih sebetulnya ya akhir-akhir ini. Karena muncul terus notifikasi. Kalau saya nggak butuh-butuh banget mungkin saya install lagi. Nah, jadi kita harus benar-benar fokus teman-teman. Karena kadang hal-hal seperti itu menyita energi kita. Menyita apa yang harusnya ya kita lakukan untuk Tuhan. Malah kita lakukan untuk hal-hal yang lain, ya. Jadi kalau teman ngerasa Tuhan itu kok diam, Tuhan itu kok jauh, yuk refleksi lagi. Apa permintaan kalian sama Tuhan? Apa yang kalian pengen sama Tuhan? Apakah kalian sudah dekat sama Tuhan? Apakah kalian tahu isi hati Tuhan? Padahal bukan Tuhan itu nggak mau berbicara sama kalian, melainkan batin kita itu terlalu bising oleh gangguan duniawi. Kita ini terlalu sibuk teman-teman sama duniawi ini. Sama refleksi lagi malam hari, berapa lama kalian buka screen gadget kalian? Berapa lama kalian buka aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kalian? Saat kalian buka aplikasi Alkitab itu bagus, tapi saat kalian buka aplikasi-aplikasi lain, enggak. Satu renungan saya pernah terlintas, saya bisa nonton film-film begitu lamanya
di handphone. Kenapa saya nggak bisa gantikan itu dengan saya membaca firman Tuhan dengan sekian lamanya? Kenapa saya hanya membaca firman Tuhan hanya di pagi hari aja, atau di malam hari aja, atau saat saya senggang, saat makan siang? Tapi kenapa saya sebelum tidur saya bisa kok nonton drama-drama Netflix dan lain sebagainya? Kenapa saya nggak gantikan itu dengan saya dengar lagu rohani? Kenapa saya nggak gantikan itu dengan sesuatu yang lebih lagi? Kalau saya di rumah memang saya udah nggak pernah dengar lagu-lagu duniawi kecuali di Grab ya. Kalau di rumah saya memang full lagu rohani. Di handphone saya, di mobil saya semuanya full. Kenapa saya nggak bisa menggantikan seperti itu gitu loh? Kenapa malam saya masih bisa cari-cari Shopee? Kenapa saya nggak gantikan dengan saya membaca, saya mendengar hal yang lebih berguna untuk kemuliaan Tuhan dan kerajaan Allah? Teman-teman saat ini mungkin mau naik kelas, mau naik level lagi ke SMP, ke SMA. Di sana pergaulan jauh lebih besar lagi. Hal ini menjadi reminder untuk kita semua, teman-teman. Jangan sampai kita masuk ke dalam kehidupan yang tidak sederhana. Karena kan makin banyak di luar sana, teman-teman, hal-hal yang istilahnya membuat kita menjadi minder. Saat kita melihat teman kita, saat kita melihat rekan-rekan yang lain, itu terkadang membuat kita menjadi minder, overthinking seperti yang tadi. Ini menjadi reminder untuk kita bersama ya teman-teman ya, agar kita sama-sama tidak perlu takut. Ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menilai kita dari segala apa yang kita miliki secara kedagingan. Oke, yuk jadi kita sama-sama kembali lagi menjadi anak Tuhan, menjaga hidup untuk tetap sederhana, kembali mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, tetap berdoa, baca firman, refleksi, melayani, agar kita dapat kembali peka mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kesederhanaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian yang tadi ya teman-teman ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Yesus, selamanya Yesus. Imani pujian ini. Hanya ada Tuhan Yesus yang ada di hati kita. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang ada di hati kita, teman-teman. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Teman-teman baca ya, mau kuat mau lemah, Tuhan Yesus tetap mempesona hati setiap kita. Imani pujian ini dengan hati kalian semua. Yakin ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Mari kita pujikan bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami percaya Tuhan. Yes God. Ini iman percaya kami Tuhan. Kasih-Nya sekarang ku ada.
dengan suara lantang, suara kelas. Saya belum mendengar suara teman-teman. Ayo nyatakan dengan setiap iman kalian, katakan hanya Yesus yang ada di hati kita. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami percaya Tuhan, Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, anak-Mu yang terkasih, Ibu Devina. Tuhan berkati kembali dalam seluruh kehidupan beserta dengan suami, berkati kedua anaknya. Bahkan Tuhan Kau tambah-tambahkan hikmat, karunia lagi, sehingga kemanapun Kau mengutus hamba-Mu untuk pergi melayani, biarlah itu boleh menjadi berkat dan terus membawa setiap orang yang mendengar lewat kesaksian hidupnya. Kami diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji sore hari ini bahwa kami akan lebih lagi fokus di dalam kami mengiring Kau. Kami tidak mau Tuhan mengalami distraksi sehingga fokus kami menyimpang Tuhan. Sebab firman-Mu sendiri berkata, carilah perkara yang di atas, di mana Tuhan Kau hari-hari ini sedang mencari orang-orang yang taat dan setia untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Engkau sudah menegur kami, mengingatkan kami. Kami mau kembali kepada dasar kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dan sebentar kalau kami akan mengakhiri ibadah Youth sore hari ini, kami mau pulang dan kami mengikuti ibadah secara online. Kami angkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan dan penyertaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah menerima berkat dari Tuhan sore hari ini, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.